Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasti Sutisnawinati dari alumni SMA Negeri 1 Wanayasa angkatan 2020 kelas IPA 1. Di sini saya akan sharing mengenai perjuangan yang dimulai dari SNMPTN sampai lulus di UM atau ujian mandiri. Seperti teman-teman ketahui, masuk perguruan tinggi negeri itu tentunya tidak mudah karena banyak sekali bahkan ribuan orang siswa menginginkan atau cita-citanya itu masuk perguruan tinggi negeri. Dan tentunya banyak sekali perjuangan dan rintangan yang harus dihadapi, termasuk diri saya sendiri. Saya lulus di jalur ujian mandiri di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Tentunya saya juga banyak sekali perjuangan dan rintangan yang saya hadapi. Mulai dari yang pertama, saya mengikuti jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saya memilih pilihan pertama di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Biologi. Di pilihan kedua, saya masih di UPI, milih UPI di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, perjuangan saya tidak sampai di sana. Selanjutnya saya mengikuti jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu sama halnya seperti jalur SNMPTN, menginput nilai rapot semester 1 sampai semester 5, namun ada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Nah, untuk SPAN PTKIN, pilihan yang saya ambil yang pertama yaitu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Pilihan kedua, saya memilih di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Fisika, dan untuk karena SPAN PTKIN itu 4 pilihan yang harus dipilih, dan untuk pilihan ketiga dan keempat, saya memilih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, setelah itu menunggu pengumuman, kalau tidak salah yang saya ingat itu pengumuman SNMPTN itu di tanggal 8 April 2020 ketika saya buka laman SNMPTN, laman LTMPT. Nah, ketika saya buka di rumah. Dan keadaannya itu di rumah karena keluarga saya mengharapkan saya masuk perguruan tinggi negeri, jadi banyak harapan disimpan di SNMPTN. Ketika saya buka pengumumannya, dan hasilnya ternyata saya dinyatakan tidak lolos SNMPTN. Dari situ saya merasa hancur, benar-benar hancur karena salah satu langkah saya untuk lulus di negeri gagal. Namun dari situ saya berpikir masih banyak langkah atau jalur untuk lulus di negeri, masuk di negeri. Nah, dari situ saya mencoba bangkit. Nah, selanjutnya menunggu pengumuman yang SPAN PTKIN. Pada saat pengumuman SPAN PTKIN, dari situ saya tidak berharap lebih, karena pada saat SN saja saya berharap lebih, ternyata hasilnya gagal. Nah, di SPAN PTKIN, kebetulan yang pengen buka itu mama saya. Di SPAN PTKIN, dibukanya oleh mama saya, dan ternyata sama hasilnya, Anda dinyatakan tidak lolos SPAN PTKIN. Saya dari situ berpikir dan berkaca, berintrospeksi diri, karena mungkin kenapa saya nggak bisa lolos di jalur rapot, mungkin karena salah satu faktornya saya tidak mempersiapkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Karena itu berpengaruh, semester 1 sampai semester 5 itu diusahakan nilai kita naik. Nah, mungkin itu salah satu faktor mengapa saya tidak lulus di SNMPTN dan SPAN PTKIN. Dikarenakan jalur yang pertama dan jalur yang kedua, SNMPTN dan SPAN PTKIN, khusus jalur rapot, saya dinyatakan gagal dan tidak lolos. Mungkin dari situ saya berpikir, mungkin Allah belum memberikan rezeki untuk saya. Nah, dari situlah kegagalan tersebut saya jadikan sebagai pacuan bagaimana caranya untuk saya berjuang kembali, bangkit kembali. Karena jalur untuk masuk PTN itu sangat banyak. Mungkin itu berkat support dari orang tua, teman-teman, dan guru-guru dan lingkungan sekitar pun itu sangat membantu saya untuk bangkit kembali. Nah, jalur yang ketiga, saya daftar di UTBK SBMPTN tahun 2020. Ujian tes berbasis komputer,
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Untuk pilihannya, pilihan pertama saya memilih di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk pilihan kedua, masih di UPI dengan Prodi PGSD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan PGSD. Sebenarnya untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu merupakan salah satu cita-cita saya dari kelas 11, ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Dan untuk pilihan kedua yang Prodi PGSD, dari situ kenapa saya pilih PGSD, karena ibunda saya guru SD. Dari situlah saya berpikir, oh mungkin ibunda saya menginginkan saya menjadi guru SD juga. Dari situlah UTBK SBMPTN itu salah satu harapan terbesar saya supaya bisa menaklukkan bagaimana caranya supaya lulus dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Dari situlah saya melakukan persiapan. Untuk persiapan UTBK saya mulai dari sekitar bulan Februari 2020. Saya mencoba untuk mendownload aplikasi yang membantu saya untuk belajar, kemudian membeli buku UTBK SBMPTN, dan beberapa situs yang menyediakan soal tryout SBMPTN. Saya kebagian jadwal tanggal 7 Juli 2020, hari Selasa. Lokasi UTBK-nya saya pilih Bandung. Kebetulan kebagian di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi. Dari situlah saya dan teman-teman berjuang bagaimana caranya kita bisa menaklukkan soal UTBK tersebut yang benar-benar hot, dikarenakan waktu itu saat pandemi, seluruh peserta yang mengikuti UTBK harus melaksanakan protokol kesehatan, seperti kita UTBK menggunakan masker, membawa hand sanitizer, suhu kita dicek, seperti itu, dan komputer juga, antara komputer 1 dan komputer 2 memiliki jarak sekitar 2 meter, seperti itu. Sambil menunggu hasil UTBK SBMPTN, saya mencoba daftar di jalur keempat, yaitu UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi khusus keagamaan Islam negeri. Nah, saya mencoba daftar UMPTKIN. Nah, dari situ saya kebagian jadwal Agustus. Pilihan yang saya ambil, pilihan pertama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pilihan kedua, saya pilih masih di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ekonomi Syariah, dan pilihan yang ketiga, UIN SGD, masih di UIN. Sambil saya menunggu pengumuman UTBK SBMPTN, saya mempersiapkan untuk belajar menaklukkan soal UMPTKIN. Nah, belajar lagi, karena soal yang diujikan di UMPTKIN tentunya berbeda dengan UTBK SBMPTN. Ada beberapa soal seperti hadis, Al-Quran, mengenai fikih, seperti itu, yang diujikan di UMPTKIN. Nah, dari situ saya mengikuti UMPTKIN, namun untuk UMPTKIN tidak seperti ujian langsung seperti UTBK, langsung ke tempat, ke lokasi, kita langsung ujian pakai komputer, tidak. Untuk UMPTKIN, kita ujian di rumah dengan komputer masing-masing. Nah, dari situ saya berjuang menaklukkan soal UMPTKIN. Tibalah pada saat pengumuman SBMPTN, pada saat saya buka laman LTMPT dan hasilnya saya dinyatakan gagal SBMPTN lagi. Dari situlah saya benar-benar merasa hancur lagi. Cita-cita saya benar-benar dari situ merasa kayak cita-cita saya sudah tidak ada lagi, tidak ada harapan lagi. Namun dari situ saya ingat bahwa memang Allah sudah mempersiapkan untuk saya apa yang terbaik untuk masa depan. Nah, dari situ saya mencoba bangkit, walaupun memang berat karena orang tua menginginkan saya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kegagalan. Dari situ saya bangkit, menunggu pengumuman UMPTKIN. Pada saat pengumuman UMPTKIN dan hasilnya sama,
saya tidak dinyatakan tidak dinyatakan lolos UMPTKIN. Dari situ 4 jalur masuk perguruan tinggi negeri sudah saya lakukan dan semuanya hasilnya gagal, tidak ada yang lolos satupun. Saya mendapatkan informasi dari saudara saya yang sama-sama di UIN bahwa ia menginformasikan bahwa ujian mandiri khusus keislaman negeri masih dibuka. Dari situlah saya seperti mendapatkan nyawa kembali untuk berjuang di negeri, untuk berkuliah di negeri. Nah, dari situ saya daftar ujian mandiri. Pilihan pertama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Pilihan kedua masih UIN SGD, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pilihan ketiga masih UIN SGD, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dikarenakan di UIN itu tidak ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khusus di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dari situlah saya mengalahkan ego saya untuk memilih prodi lain, yaitu di pendidikan biologi. Nah, dari situ saya lihat, mencari informasi apa saja persyaratan untuk mengikuti ujian mandiri. Nah, dari situ ternyata untuk tahun 2020 dikarenakan ada pandemi, ujian mandiri dilaksanakan secara online, yaitu dengan mengumpulkan portofolio, tidak berbentuk mengisi soal kembali. Nah, portofolio tersebut berisikan saya harus membuat video membaca ayat Al-Quran, diupload ke YouTube, menulis ayat Al-Quran, kemudian saya harus mengetahui apa saja informasi yang saya ketahui mengenai Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, prodinya apa saja, fakultasnya berapa, dan akreditasinya. Nah, dari situ semua persyaratan saya upload, saya masukkan, dan alhamdulillah tidak lama dari saya mengupload, 1 minggu dari situ saya mendapatkan pengumuman bahwa saya dinyatakan lulus ujian mandiri di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Kebetulan waktu itu yang buka itu mama saya, dan dari situ keluarga saya benar-benar merasa bangga dan senang karena melihat anaknya yang sudah berjuang dari nol, melewati 4 jalur PTN yang gagal, semuanya tidak ada yang lolos. Dari situlah saya merasa senang dan bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki di jalur ujian mandiri. Dan alhamdulillah saat ini saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Walaupun prodi yang saya geluti di perkuliahan saat ini bukan merupakan keinginan saya, bukan merupakan prodi yang saya cita-citakan sejak dulu. Tapi semuanya saya kembalikan lagi pada Allah. Apapun yang terbaik menurut kita, belum tentu yang terbaik menurut Allah. Untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dari saya, yakinkan hati, jangan pantang menyerah, dan terus berjuang, karena masuk perguruan tinggi negeri itu tidak hanya ada satu jalur, banyak sekali jalur yang bisa kita pakai untuk lolos di negeri. Termasuk pengalaman saya sendiri, mudah-mudahan pengalaman saya bisa dijadikan pelajaran, mulai dari saya mencoba SNMPTN, SPAN-PTKIN, UTBK-SBMPTN, UMPTKIN, dan yang terakhir di ujian mandiri, Allah memberi rezeki saya di situ. Apabila kita mengalami kegagalan di salah satu jalur, jadikan acuan untuk kita terus berjuang kembali dan bangkit. Yuk semangat, kita pasti bisa. Karena menurut pepatah, apabila kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberi jalan. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang menyakitkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.